Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Disimak dengan baik ya. Yang pertama, apa sih teks editorial itu? Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa yang aktual atau sedang menjadi perbincangan hangat pada saat surat kabar itu diterbitkan. Teks editorial disebut juga dengan tajuk rencana. Teks editorial dapat diartikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Isu atau masalah aktual itu dapat berupa masalah politik, pendidikan, maupun masalah ekonomi yang berkaitan dengan politik. Contoh isu yang dia angkat misalnya tentang kenaikan bahan bakar minyak, reshuffle kabinet, kebijakan pendidikan, dan lain-lain. Teks editorial biasanya akan muncul secara rutin di koran atau majalah. Lalu terdapat dua tujuan teks editorial. Yang pertama, bertujuan mengajak pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan atau sedang terjadi di kehidupan sekitar. Lalu yang kedua, bertujuan untuk memberikan opini atau pandangan redaksi kepada pembaca terhadap isu yang sedang berkembang. Terdapat 4 fungsi teks editorial. Yang pertama, fungsi tajuk rencana umumnya menjelaskan berita dan akibatnya pada masyarakat. Yang kedua, mengisi latar belakang dari kaitan berita tersebut dengan kenyataan sosial dan faktor yang mempengaruhi dengan lebih menyeluruh. Lalu yang ketiga, terkadang ada analisis kondisi yang berfungsi untuk mempersiapkan masyarakat akan kemungkinan yang bisa terjadi. Lalu yang keempat, meneruskan penilaian moral mengenai berita tersebut. Terdapat juga 4 ciri-ciri teks editorial. Yang pertama, tema tulisannya selalu hangat atau sedang berkembang dibicarakan secara luas oleh masyarakat, lalu aktual dan faktual. Dan teks editorial juga bersifat sistematis dan logis. Lalu yang ketiga, tajuk rencana merupakan opini atau pendapat yang bersifat argumentatif. Lalu yang terakhir, menarik untuk dibaca karena penggunaan kalimatnya yang singkat, padat, dan jelas. Dan juga terdapat 3 struktur teks editorial. Yang pertama, ada pernyataan pendapat atau tesis. Bagian ini berisi sudut pandang penulis mengenai masalah yang dibahas. Biasanya sebuah teori yang akan diperkuat oleh argumen. Lalu yang kedua ada argumentasi, yaitu alasan atau bukti yang digunakan guna memperkuat pernyataan dalam tesis. Walau secara umum, argumentasi diartikan untuk menolak suatu pendapat. Argumen bisa berbentuk pernyataan umum atau data hasil penelitian, pernyataan para ahli, maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang bisa dipercaya. Lalu yang ketiga, ada pernyataan atau penegasan ulang pendapat. Bagian ini berisi penegasan ulang pendapat yang didorong oleh fakta di bagian argumentasi guna memperkuat atau menegaskan, dan terdapat di bagian akhir teks. Dan yang selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama ada adverbia, yaitu ditujukan agar pembaca meyakini teks yang dibahas. Dengan menegaskan menggunakan kata keterangan atau adverbia frekuentatif, kata yang biasa digunakan yaitu selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, sebagian besar waktu, jarang, dan lainnya. Lalu yang kedua ada konjungsi, yaitu kata penghubung pada teks, contohnya pada kata bahkan. Lalu yang ketiga ada verba material, yaitu verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Lalu yang keempat ada verba relasional, yaitu verba yang menunjukkan hubungan intensitas, yaitu pengertian A adalah B dan milik mengandung pengertian A mempunyai B. Lalu yang terakhir verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi, contohnya melihat dan merasa. Lalu afeksi, contohnya seperti suka dan khawatir. Lalu kognisi, contohnya seperti berpikir dan mengerti. Pada verba mental terdapat partisipan pengindra, yaitu sensor dan fenomena. Dan di sini Ibu memberikan contoh teks editorial dengan judul Make Up, Skincare, dan Pelajar SMA. Jadi isi pada teks editorial ini membahas pada zaman milenial ini banyak pelajar yang berlomba-lomba untuk mempercantik diri. Walau memang bermake up itu tidak ada yang melarang, tapi banyak pelajar yang masih menggunakan make up di sekolah, walaupun tata tertib di sekolah itu melarang para pelajar untuk menggunakan make up di sekolah. Walaupun pada pasalnya ada beberapa make up yang tidak cocok untuk pelajar, lalu make up yang tidak cocok tersebut malah akan menimbulkan kerusakan di anggota tubuh. Misalnya pada saat pelajar menggunakan lipstik,
dan bahannya tidak cocok pada kulit bibirnya akan menjadi pecah-pecah. Lalu jika mereka menggunakan make up pada kulit wajah dan memiliki bahan kimia yang berbahaya, itu dapat menjadikan wajahnya berjerawat dan sebagainya. Apalagi di zaman sekarang juga mungkin banyak ya pelajar atau orang-orang yang memang suka bertukar alat make up seperti pelembab, maskara, lip gloss, atau brush untuk di wajah. Tetapi masih banyak orang yang tidak memikirkan bahwa itu bisa memindahkan bakteri dari satu muka ke muka yang lain. Nah, jika bakteri telah masuk ke dalam tubuh, maka infeksi mata, batuk-batuk, atau bahkan herpes tidak dapat dihindari. Dan mirisnya beberapa siswa tidak memperdulikan hal itu walaupun mereka mengetahuinya. Mereka tetap memakai make up setiap hari, bahkan mereka menolak untuk berpergian tanpa menggunakan make up. Dan selain itu, mempercantik diri bukanlah kewajiban utama para pelajar. Kewajiban utama mereka adalah belajar. Dan dengan demikian, pelajar seharusnya tidak mempercantik diri mengingat bahaya-bahaya yang dapat ditimbulkan oleh peralatan make up atau skincare. Mereka seharusnya fokus dalam belajar agar bisa masuk ke universitas yang mereka inginkan. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih, semoga ilmu yang Ibu berikan bisa kalian pahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.